Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama saya Chris, tentunya di podcastnya kita, podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Dan kali ini teman-teman kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa hari ini tentang fakultas vokasi yang ada di ITNJ. Nah, hari ini telah hadir yaitu Bapak Insinyur Sigit Budi Hartono STMT selaku Dekan dari Fakultas Vokasinya ITNJ D3 Teknik Mesin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Kris. Ya, Sehat selalu Mas. Sehat selalu, alhamdulillah pangestuniken Bapak. Semangat, masih semangat nih Bapak? Wah, semangat, selalu semangat. Ya. Kita ini pengen bincang-bincang tentang Fakultas Vokasi yang ada di ITNJ Bapak. Ya, terutama untuk D3 Teknik Mesin ya Bapak, untuk vokasi kita. Nah, sebenarnya vokasi ini adalah suatu jalur pendidikan yang menerapkan prakteknya Pak, lebih besar dibanding dengan teori dan menekan pada keterampilan Bapak. Nah, jadi memang vokasi itu sebenarnya kata kuncinya dulu itu dikembangkan di 2012. Jadi 2012 itu pemerintahan Indonesia itu mengeluarkan pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012. Itu pendidikan tinggi itu sebelumnya itu hanya ada dua. Jadi profesi sama akademik. Nah, di 2012 itu dikeluarkanlah jadi peraturan dari Permendikti itu adalah nomor 12 tahun 2012 terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi ada tiga. Jadi sebelumnya akademik dan profesi, kemudian ditambah dengan vokasi. Jadi sekarang pendidikan tinggi di Indonesia itu dari 2012 itu sudah ada akademis, kemudian vokasi dan profesi. Jadi itu berangkatnya kami. Dan tadi kalau Mas Kris menyampaikan terkait dengan vokasi itu yang lebih menitik beratkan pada pendidikan keterampilan itu betul ya, karena dari KKNI itu jadi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu terdiri dari dua cabang ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMU, SMK. Nah kemudian ini bercabang, jadi yang akademis itu nanti S1, S2, S3, kemudian yang vokasi ini dari D1, D2, D3, sarjana terapan, S2 terapan, dan S3 terapan. Nah, yang membedakan adalah konsep pendidikannya. Jadi tadi betul kata Mas tadi bahwa pendidikan di vokasi itu lebih menitik beratkan kepada keterampilan atau praktek. Nah, itu antara 70 dan 30% itu teori. Ya. Kebalikan dengan akademis. Nah, itu akademis itu adalah 70% teori, 30% praktek. Jadi praktek itu mendukung teori. Nah, kalau kami di vokasi itu teori mendukung praktek keterampilan. Begitu. Jadi itu vokasinya. Vokasinya Pak. Ya. Berarti kalau teman-teman misalkan pengen kuliah yang banyak prakteknya, tapi ada teorinya juga, itu bisa masuk di vokasi. Nah, datanglah ke vokasi. Datanglah ke vokasi. Jadi vokasi ini adalah gerbangnya untuk keterampilan, ya kan? Wah. Nah, berarti dapat hard skill, dapat soft skill juga ya Pak ya. Sama yang ketiga tambah lagi Mas. Apa Pak? Itu adalah sertifikasi profesi. Nah, itu ya. Itu yang baru booming ya Pak ya. Betul, karena memang konsepnya harus memang benar-benar siap kerja, gitu kan. Betul. Ya, jadi memang untuk vokasi ini kuliahnya hanya 3 tahun ya Bapak? Nah kebetulan vokasi itu kami di TNJ kan D3 mesin. D3 mesin. Ke depan ada sarjana terapan ya 4 tahun ya, kami kalau D3 teknik mesin itu adalah 3 tahun. Ya, jadi kita 3 tahun dengan sistem paket, kemudian dalam 3 tahun itu mendapatkan 3 sertifikasi. Tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan tahun ketiga. Oke. Jadi vokasi itu ada D3-nya, ada sarjana terapannya ya Bapak? Ya, jadi ke depan ada sarjana terapan. Meskipun kalau di KKNI tadi dari mulai D1, D2, D3 ada sarjana terapan. Jadi ke depan mungkin ya semoga bisa berkembang sampai S3 terapan. S3 terapan. Amin. Ya. Oke. Baik Pak. Kalau di ITNJ ini kan visinya untuk di vokasi sebenarnya apa sih? Ya, Pak? jadi kami punya visi bahwa kami tidak bicara unggul tapi kami punya keunggulan. Nah itu ya, bahasanya kan kalau yang lain mungkin unggul ya. Tapi kami punya keunggulan, jadi visi kami adalah untuk memberikan mahasiswa itu menjadi keunggulan dalam bidang ya. Yang pertama itu adalah otoman. Jadi mungkin Mas Kris tahu ya, otoman itu kepanjangan dari otomotif manufacturing. Ya, jadi kan sekarang ini kan banyak sekali wahana otomotif ya, jadi dari darat, laut, udara begitu.
ditambah sekarang mungkin dari wahana di darat ya ada kendaraan listrik yang renewable energy. Nah, kami dititik beratkan pada bagaimana menciptakan spare part-nya. Ya, makanya disebut sebagai automotive manufacturing. Ya, jadi bagaimana memanufaktur komponen otomotif yang jumlahnya mungkin kalau satu kendaraan roda 2 sekarang ini sekitar ya 4.500-an komponen. Kalau di kendaraan roda 4 ya minimal sekitar 12.000 sampai 13.000 komponen. Nah, sehingga kita menyiapkan teman-teman di vokasi teknik mesin ITNJ ini harapannya adalah dia nanti akan fokus di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain otoman kami juga ada sistem kontrol industri. Kenapa sistem kontrol industri? Karena di dalam proses sekarang ini semua sudah by desain ya, by kontrol. Nah, itu juga dibekali ke arah itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kami care terhadap masyarakat. Akhirnya kita menunjukkan bahwa visi yang berikutnya adalah terkait dengan teknologi tepat guna. Ya, jadi teknologi tepat guna itu artinya kalau sekarang bahasanya TTG gitu ya. Ya, jadi TTG, teknologi tepat guna yang memungkinkan bahwa saat sekarang ini semua teknologi bisa diaplikasikan di masyarakat, gitu, yang lebih mudah, ringan dan sesuai kondisi masyarakat. Ya, jangan sampai nanti tidak sesuai, Mas. Betul. Ya, contoh misalnya kalau di luar negeri itu listrik rumah tangga itu rata-rata di atas 1.500 gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan paling rendah 450, Betul. 900 gitu ya, kemudian 1.300, kemudian baru 2.300, baru naik ke 3.500. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi konsep teknologi tepat guna. Karena kalau dari alat dari luar rata-rata wattnya tinggi, maka di sini tidak akan bisa tercapai. Tidak berjalan ya, Nah, Pak? tidak berjalan. Nah, itu kami bekali teman-teman nanti di TTG, teknologi tepat guna. Dan terakhir itu adalah technopreneurship. Ya, jadi visi kami adalah mendidik anak didik kami di vokasi untuk menjadi dan memberikan keunggulan gitu ya terkait bidang-bidang tadi. Nah, technopreneurship sudah jelas ya, temanya ITNJ kan sudah jelas ya. Betul. Technopreneurship in future energy ya, kan gitu ya. Jadi ke depan energi itu memang yang menjadi tantangan utama. Kan gitu, Mas Rit. Betul. Jadi Ya. memang yang saya setuju untuk yang tepat sasaran tadi. Nah, itu ya. Karena mungkin di Indonesia juga masih ada kekurangan yang belum bisa kita dengan luar negeri ya Bapak J. Tapi sebisa mungkin kita akan bersama-sama. Nah, kita kan berkolaborasi dalam artian begini, teknologi di luar seperti ini misalnya, begitu masuk di teknologi otoman di Indonesia, kemudian TTG di Indonesia, kontrol industrinya, mungkin belum sesuai karena memang kapasitasnya berbeda. Nah, ini kita di Fakultas Vokasi ini fokus untuk menuju ke titik itu. Ya, sehingga nanti teman-teman yang mau masuk di Fakultas Vokasi benar paham kenapa sih milih vokasi gitu ya. Ya, karena terapan kalau suka keterampilan silakan datang ke vokasi. Tapi kalau suka belajar theoretical silakan masuk ke jalur akademis. Betul. Nah, kalau seneng praktek-praktek, nah ya, vokasi ada itu solusinya. Solusinya, betul itu Mas. Oke, Pak. Ya. Terus kalau misalkan Pak ini yang menjadi penciri Bapak dari vokasi ITNJ itu apa, Pak? Ya, jadi vokasi ITNJ ini memang salah satu yang membedakan dengan tempat lain, khususnya di Jogja ini salah satu di Jogja. Kita itu nomenklaturnya berbeda dengan yang lain. Jadi kami satu-satunya nomenklaturnya D3 Teknik Mesin. Ya, nanti kalau yang lain kan mungkin namanya tidak sama. Jadi itu yang penciri pertama bahwa kita D3 Teknik Mesin, tidak D3 Manufaktur, tidak jadi D3 Teknik Mesin. Nah, kemudian dari situ tadi di awal sudah saya sampaikan visinya. Nah, pencirinya adalah kita mendidik profesional muda di bidang keterampilan yang berhubungan dengan otoman, kontrol industri, TTG dan technopreneurship. Jadi selain teman-teman ini belajar untuk menjadi calon tenaga kerja di industri, tetapi juga kami mendidik teman-teman nanti menjadi pengusaha. Technopreneurship tadi. Nah, yang berhubungan dengan ini tadi ya ada otoman, ada kontrol industri, ada TTG, teknologi tepat guna. Jadi memungkinkan untuk menuju ke situ. Nah, dan terbukti dengan apa? Ya banyak alumni dari vokasi teknik mesin ini yang sudah menduduki di beberapa jabatan di pendidikan tinggi maupun ada di industri. Ya, jadi itu yang menjadi
salah satu penciri kita di Fakultas Vokasi itu adalah pendidikan keterampilan yang berhubungan dengan Otoman, kemudian kontrol industri, TTG, dan ditambah satu lagi untuk pengkayaannya adalah technopreneurship. Nah itu biar satu visi dengan institusi itu. Oke, jadi ini sudah lengkap ya teman-teman, sudah detail nih Pak Anje, informasinya untuk teman-teman di vokasi. Tapi saya tuh pengen ngulik lagi nih, sebenarnya Pak. Kalau tantangan vokasi ITENJI ke depan tuh seperti apa sih Pak? Nah ini yang menarik nih, pertanyaan menarik ini Mas. Ya, tantangan ke depan itu adalah ya kita tahu kan bahwa sekarang Gen Z ya Mas. Gen Z Pak. Ya, Gen Z ya itu. Ya jadi Gen Z ini menjadi tantangan terbesar karena mereka hidup di era habis COVID ya. Jadi wabah COVID dengan kondisi semua online, semua daring yang memungkinkan memang motorik agak berkurang. Nah ini tantangan terbesar kami di pendidikan vokasi adalah bagaimana mengembalikan konsep motorik di teman-teman mahasiswa nanti yang berhubungan dengan peralatan, karena sebelumnya sudah banyak di daring gitu. Nah sementara kalau kita pengen masuk di terapan di vokasi kan keterampilan gitu Mas. Jadi megang kunci, katakanlah misalnya kunci pas 18 gitu. Nah itu akan berbeda dengan pada saat kita memegang kunci katakanlah rivet gitu. Kemudian kita memegang gerinda tangan misalnya, akan berbeda. Nah di setiap peralatan yang ada di vokasi D3 Teknik Mesin ini mempunyai fenomena yang sendiri-sendiri. Nah itu tidak bisa dirasakan dengan konsep daring. Nah itu. Nah tantangan kami terbesar adalah itu, mengembalikan bagaimana motorik nanti mahasiswa kami yang ada di vokasi teknik mesin ITENJI ini untuk lebih fokus bagaimana sih merasakan alat itu bergetar itu bagaimana, kemudian bagaimana kita memegang kunci, bagaimana berkeringat. Nah itu yang tidak bisa dirasakan dengan konsep online. Nah itu tantangan terbesar tuh Mas. Ya. Jadi kalau memang kita lebih praktek itu lebih tahu rasanya ya. Betul. Lebih, jadi sentuhannya beda. Betul. Gitu. Karena misalkan kalau kita belum tahu alat gerinda tuh hanya alatnya. Tapi kalau kita sudah pegang tuh lebih merasakan bagaimana caranya, merawatnya Pak J, dan juga SOP untuk termasuk risikonya Mas. Oh betul. Ya kalau kita pakai online kan risikonya nggak ketahuan. Pecah gitu misalnya. Kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Betul. Ya pada saat kita megangnya bergetar begini, nah bagaimana supaya dia pegang tetap fokus kan gitu. Tidak tremor ya Pak? Ya tidak tremor, gitu. Rasanya kan berbeda. Gitu. Jadi kalau teman-teman dari vokasi itu lebih banyak ke prakteknya karena dia pengen tahu rasanya ya Pak J. Rasanya untuk misalkan memotong pipa, terus menggunakan mesin las bubut ya Pak J. Jadi sense-nya beda, rasanya beda. Kalau nanti tidak terbiasa maka tremor tadi Mas. Grogi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk di vokasi ada sertifikatnya juga ya tadi Bapak? Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kami di vokasi D3 Teknik Mesin, ini di Fakultas Vokasi kita merancang 3 sertifikasi Mas. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun pertama ini kami ke desain, ya, jadi desain gambar begitu. Kemudian tahun kedua, ketiga itu di welding. Nah, welding ini ada welding yang sisi plat, ada yang pipa. Sehingga nanti keterampilan pada saat kita bicara Otoman itu kan namanya otomotif manufacturing pasti pakai rangka. Betul. Rangka pasti sambungannya kalau nggak baut, rivet, welding, las gitu ya. Nah kami karena tidak ada sertifikasi terkait dengan masang baut, kan nggak ada. Nah, sertifikat untuk masang rivet nggak ada. Nah, adanya sertifikat untuk welding. Betul. Jadi makanya kami mengambil di welding di tahun kedua dan ketiga. Nah, tahun pertama adalah ke desain. Jadi mereka akan mendesain Otoman tadi, TTG Otoman, kemudian kontrol industri tadi, itu dengan bentuk gambar. Nah, gambar itu akan dilakukan, dibuat pada saat masuk di sisi semester tahun kedua dan tahun ketiga. Gitu. Oke Pak. Ya. Mungkin kalau sobat teknik itu masih bingung Pak. Kalau welding itu pembelajarannya kayak apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi kalau pengelasan itu memang basically pertama harus tahu material Mas. Jadi bagaimana material itu kita ketahui, karena material itu ada yang bisa dilas, ada yang tidak. Ya, jadi harus pemahaman terhadap raw material. Nah, dari raw material itu baru masuk ke teknologi alatnya.
Jadi pengelasan itu ada yang umum sekarang banyak dipakai itu ada 3. Jadi SMAW, Seal Metal Arc Welding, kemudian yang kedua MIG-MEG, ya, Metal Arc Welding sama Metal Inert Gas, gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga itu pakai TIG, ya, Tungsten Inert Gas. Nah jadi ini yang paling umum banyak dipakai adalah SMAW, Seal Metal Arc Welding, jadi mesin las listrik. Ya. Jadi dia pakai elektroda terbungkus, kemudian nanti proses pengelasan muncul panas, muncul asap. Nah, nanti K3 menjadi hal yang paling penting. Nah, itu kalau di welding. Ya. Kalau mau detailnya kuliah aja di ITENGI. Nah, ya, betul Pak? Ya, setuju ya kan. Kuliah aja di ITENGI. Kalau kita podcast sampai 4 hari nih, Pak. Oh iya. Karena ternyata pembelajarannya banyak, teman-teman. Dan juga yang dipelajari vokasi itu tidak misalkan sesulit yang kalian bayangkan, tapi nanti bisa dipelajari bareng-bareng ya Pak ya? Ya karena kalau kami itu tidak belajar Mas, tapi praktek langsung. Nah itu bedanya. Malah langsung kita tahu bagaimana penggunaan alatnya, caranya untuk betul. Jadi nanti kalau pengen lebih detailnya kuliah aja di vokasinya. Betul, karena teorinya kami rata-rata hanya 1 SKS Mas. 1 SKS 50 menit ya kan. Sementara prakteknya 5,5 jam. Nah ini jauh nih. Lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Berarti bener ya vokasi memang menuju ke keterampilannya teman-teman. Betul ya. Terus ini Bapak, apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk Fakultas Vokasi ITENGI mencapai visi yang telah ditetapkan Pak? Ya baik, jadi langkah yang kami lakukan ini ada 2 Mas, langkah internal sama langkah eksternal. Ya. Langkah internal kami memperbaiki dari sarpras, ya, baik laboratorium, kemudian sarana ruang kelas, gitu ya, kemudian alat labnya, kemudian yang kedua adalah perbaikan di SDM, ya, karena mahasiswanya tersertifikasi, masa dosennya nggak tersertifikasi kan gitu ya, masa laborannya tidak tersertifikasi. Nah itu menjadi tantangannya. Jadi langkah yang pertama kita tingkatkan sarprasnya, ya, di laboratorium, di ruang kelas begitu ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan di SDM. Ya, jadi kami banyak mengirim dosen-dosen dan tendik ini ke luar untuk sertifikasi. Nah, salah satunya kemarin baru dari Polban Bandung, ini 2 orang tendik kami, di Pak Yudi dan Pak Dudi, untuk sertifikasi desain perancangan alat TTG dengan CAD. Ya alhamdulillah dua-duanya sudah lulus. Hari ini baru datang, baru sampai. Ya jadi udah ada, betul. Jadi itu kemudian dosen-dosen kami rata-rata semua juga sudah tersertifikasi baik sebagai asesor PNSP dan juga sertifikasi keahlian. Ya. Nah tentu ini kan waktunya terbatas Mas. Karena kalau SDM ini kan rata-rata 3 tahun. 3 tahun dia harus mengulang lagi, ujian lagi kan begitu ya. Nah, sehingga kami dari pertama itu sarpras, kemudian yang kedua adalah SDM, itu yang dari sisi internal. Nah, kemudian yang ketiga itu eksternal. Ya, kami sekarang banyak menjalin kerjasama dengan industri, baik lokal di DIY maupun di nasional. Ya. Kemudian dari situ kita juga fungsinya apa sih sebenarnya dengan pihak luar ini? Salah satunya adalah karena di vokasi ini wajib magang. Jadi di semester 5 semua mahasiswa wajib magang di industri. Berapa bulan Bapak? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi sudah merasakan bagaimana bekerja di industri, ya, bagaimana pressure-nya, bagaimana itu. Nah, sehingga kami harus banyak membangun dengan stakeholder yang ada di luar. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah kami membangun jaringan alumni, Mas. Itu menjadi penting karena banyak alumni di vokasi D3 Teknik Mesin itu sudah menduduki jabatan-jabatan penting di industri. Nah itu kami sudah mencoba untuk menjalin untuk mereka bisa nanti adik-adiknya bisa ngangsu kawruh ke mereka, tapi juga mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan atau kuliah tamu ke adik-adik kelasnya yang ada di ITENGI. Nah itu yang 4 pilar yang coba kita bangun. Sehingga nanti lulusan dari D3 Teknik Mesin vokasi ITENGI ini sudah langsung terserap dunia kerja begitu. Ya target kami adalah 80-90%. Ya di industri 10% itu adalah pengusaha. Nah itu ya teknopreneur tadi. Teknopreneur kembali lagi ke tagline-nya. Ya betul. Ya jadi kalau kita lihat nanti alumni yang ini di mana? Dia menjadi owner dari perusahaan ABC begitu. Ada yang jadi pegawai di perusahaan ABC. Nah itu yang
kita juga bangun dari stakeholder di luar, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan di luar dan di dalam juga kita membangun. Nah, itu adalah langkah-langkah yang akan kami ambil ke depan, ya, meskipun sekarang sudah berjalan, ya. Jadi 5 tahun terakhir ini sudah berjalan untuk ke sana, ya. Kita sudah ada beberapa MOU dan MOA dengan beberapa industri baik yang ada di DIY, Jateng maupun di nasional. Begitu. Betul. Jadi kalau sekarang tuh MOU harus jadi MOA ya Pak ya? Iya, kalau MOU sendiri tidak dipakai Mas. Ya, jadi kalau di akreditasi itu begitu MOU tidak ada MOA-nya, nggak dipakai. Nggak dipakai. Jadi langsung. Ya, itu dianggap hanya cuma surat saja, jadi tidak ada aplikasinya. Oke, Ya. baik Pak Sigit, tadi kan kita Ya. sudah bicara panjang nih Pak Ya. Sigit. Mungkin boleh ngasih informasi kepada teman-teman yang masih bingung Bapak. Ya. Pengen ke vokasi tapi masih kok bingung ya pemilih vokasi. Ya. Mungkin sobat-sobat teknik boleh dikasih pencerahan Bapak Ya, tentang baik. vokasi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi ingat teknik, ingat ITNJ, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingat teknik, ingat vokasi. Ya, jadi kenapa vokasi? Karena vokasi itu adalah bisa memberikan sesuatu hal yang lebih baik, and the better of choice. Ya. Kalau dulu itu masih banyak yang tidak melihat di vokasi, kalau sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus masuk di vokasi. Karena apa? Ya, bekerja itu tidak hanya dengan kertas ijazah saja, tetapi keterampilan dan sertifikasi itu menjadi poin penting untuk bertarung di era sekarang ini. Ya. Jadi, ya, Era yang luar biasa ya Bapak. betul ya, era yang persaingannya begitu sangat ketat begitu, dan kita bisa masuk di mana saja, di negara mana saja. Jadi terapan itu menjadi salah satu solusi untuk mencapai cita-cita Anda ke depan dan kesuksesan Anda semua ke depan. Gitu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sigit Sama-sama. atas waktunya, dan kita sudah belajar banyak tentang vokasi. Ya. Sudah dikasih arahan tentang vokasi. Terima kasih banyak, ini juga Sama-sama, pembelajaran Mas buat Rizky. saya Ya. juga untuk tambahan. Ya. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman pengen banget kuliah vokasinya di ITNJ, lanjut aja, langsung gas ke kampus ITNJ. Karena di kampus ITNJ juga ada fakultas vokasinya ITNJ di 3 teknik mesin, teman-teman. Untuk S1-nya juga ada teknik mesin, ada S1 teknik pertambangan, S1 teknik geologi, S1 teknik sipil, S1 perencanaan wilayah dan kota, S1 teknik elektro, dan juga ada S2 magister teknik geologi. Nah, kalau penasaran, kunjungi websitenya kita di pmb.itnj.ac.id. Atau kalian bisa WA di 0857 5565 5499. Nanti kalian tanyakan tentang apa, tentang vokasi, tentang prodinya yang ada di ITNJ, cara pendaftarannya bagaimana, langsung aja. Langsung WA ataupun kalian bisa kunjungi di website kita. Terima kasih Pak Sigit Sama-sama, atas Mas Rizky. waktunya. Ya. Sehat selalu dan sukses selalu Ya, Bapak. amin. Sehat Terima menginspirasi. kasih. Ya. pokoknya. Baik. Mantap gitu. Terima kasih teman-teman pada Sobat Teknik yang sudah menonton episode kita kali ini. Tunggu episode saya selanjutnya dengan narasumbernya yang luar biasa gokil, teman-teman. Nah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya pantengin terus YouTube-nya Kampus ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.